Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1191. Kapasitas maksimal 120 orang. Daya tahan 900/900. Penyimpanan barang saat dibebaskan, 7.000 slot ruang tas dan 100 slot ruang non-tas. Keterampilan aktif tambahan 1. Magic Shield, menyerap hingga 1 juta kerusakan selama 5 menit. Cooldown, 15 menit. Keterampilan aktif tambahan 2. Thunder Cannon, jarak tempuh 1200 yard. Menyebabkan kerusakan petir ke area seluas 15 yard. Cooldown, 30 detik. 6 meriam saat ini dilengkapi. Meriam dapat diganti. Keterampilan aktif tambahan 3. Drive mana, mengubah mana menjadi gerakan, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 30%. Setiap 10 kristal ajaib yang dikonsumsi memperpanjang durasi selama 15 menit. Cooldown, 10 menit. Keterampilan aktif tambahan 4. Ledakan guntur, memberikan kerusakan yang menghancurkan ke area 500-30 yard di depan. Serangan termasuk efek knockback dan melumpuhkan. Cooldown, 5 menit. Keterampilan pasif tambahan. Menantang angin dan ombak, saat berlayar dengan angin, kecepatan gerakan meningkat sebesar 50%. Saat berlayar melawan angin, kecepatan gerakan tidak terpengaruh. Tanda hubung. Meskipun atribut perahu layar bertanduk sedikit-sedikit lebih rendah daripada perahu layar badai, itu adalah salah satu kapal terbaik yang saat ini tersedia di domain God. Apalagi, perahu layar kecil jauh lebih cepat dari speedboat. Bahkan speedboat Swift Dragon peringkat Secret Silver hanya secepat perahu layar canggih. Perahu layar bertanduk 1 secara signifikan lebih cepat daripada perahu layar naga Swift. Selain itu, seseorang dapat menggunakan kristal ajaib untuk meningkatkan kecepatan gerakan kapal. Ini akan sangat mengurangi waktu transportasi. Sementara si Feng mengagumi perahu layar bertanduk 1, anggota aliansi kebebasan dari jarak dekat menatapnya. Komandan, saya telah menemukan beberapa informasi tentang orang itu, Blue Joy buru-buru melaporkan. Orang itu adalah Ye Feng, dan dia adalah anggota inti dari persekutuan sayap nol. Dia juga pemimpin dari tim pertempuran Asura. Dia sangat kuat. Adapun Zero Wing sendiri, itu adalah salah satu guild pemula yang didirikan saat domain God diluncurkan. Kecepatan pengembangan guild luar biasa, dan Zero Wing bahkan telah menekan guild veteran kelas 1. Saat ini, Zero Wing adalah guild nomor 1 yang diakui publik di kerajaan bintang bulan. Baru-baru ini, bahkan berani memprovokasi beberapa negara adidaya, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa terhadap persekutuan, terpaksa menutup mata. Petik 2. Dukungan macam apa yang dimiliki persekutuan ini? Bahkan berani memprovokasi negara adidaya. Melewati Monarch tidak bisa menahan keheranannya ketika dia mendengar laporan Blue Joy. Aliansi kebebasan terdiri dari guild kecil dan tim petualang. Mereka hanya tahu bahwa berbagai kekuatan super di dunia game virtual itu sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu persis seberapa kuat keberadaan ini. Namun, saat aliansi kebebasan semakin kuat, mereka menemukan lebih banyak informasi. Faktanya, persekutuan kelas 1 super sebelumnya telah menghancurkan armada kelima. Mereka akhirnya mengerti bahwa, sementara aliansi mereka mungkin cocok untuk negara adidaya yang tidak berfokus pada kekuatan laut, aliansi kebebasan bukanlah tandingan persekutuan yang telah menuangkan sumber daya ke angkatan laut mereka. Negara adidaya memiliki terlalu banyak pakar. Apalagi, mereka bukan ahli biasa. Dengan begitu banyak, negara adidaya ini bisa mendapatkan speedboat canggih dan speedboat perunggu jauh lebih cepat daripada Freedom Alliance. Oleh karena itu, Passing Monarch merasa sulit dipercaya bahwa Zero Wing telah memprovokasi banyak negara adidaya di darat dan masih ada. Namun, yang paling mengejutkan Passing Monarch adalah Swift Dragon Speedboat. Selama pertempuran sebelumnya, Passing Monarch telah memahami bahwa Swift Dragon Speedboat bukan hanya speedboat besi misterius seperti yang dia duga. Itu pasti speedboat rahasia perak. Speedboat rahasia perak. Sejak bergabung dengan domain God, Passing Monarch belum pernah melihat atau mendengar tentang kekuatan angkatan laut manapun yang memiliki Secret Silver Speedboat. Namun, speedboat seperti itu telah muncul di tangan persekutuan yang berbasis di darat. Pengungkapan ini membuat Passing Monarch bersemangat. Dia datang ke Laut Kematian karena dia telah mendengar tentang monster laut kelas raja tingkat rendah di daerah itu. Selain itu,
Dia telah mendengar bahwa berbagai negara adidaya membeli Thunder Pass dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia datang untuk membegal monster laut kelas raja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bagaimanapun, memperbaiki armadanya adalah pengeluaran yang cukup besar. Dia juga datang ke sini untuk merekrut tim petualang yang kuat atau persekutuan kecil untuk bergabung dengan armada ketiga. Di ujung laut, kekuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, mereka membutuhkan kekuatan yang kuat. Hampir semua orang di SASN sudah direkrut, tapi di tempat lain ceritanya berbeda. Persekutuan berbasis darat, khususnya, baru saja mulai meluas ke laut. Dia bisa menemukan banyak bakat di darat. Sayangnya, Passing Monarch tidak menyangka peristiwa itu akan terungkap seperti yang mereka alami saat mencapai laut kematian. Tidak hanya dia hampir kehilangan seluruh armadanya, tetapi dia juga gagal menemukan ahli dari persekutuan kecil. Sebaliknya, dia telah bertemu dengan seorang ahli hebat dengan speedboat rahasia perak, dan ahli ini didukung oleh persekutuan seperti Zero Wing. Komandan, apakah Anda mempertimbangkan untuk merekrutnya? Blue Joy bertanya, terkejut saat melihat ekspresi Passing Monarch. Dia tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari persekutuan besar. Dia bahkan memiliki speedboat Secret Silver. Mengapa dia ingin bergabung dengan kita? Petik 2. Siapa bilang aku bermaksud bertanya padanya? Monarch yang lewat memutar matanya. Apakah kamu lupa alasan kita ada di sini? Apakah Anda ingin mengundangnya ke festival kota naga laut? Mata Blue Joy membelalak kaget, tidak percaya bahwa Passing Monarch sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat gila. Komandan, festival kota naga laut adalah rahasia terbesar aliansi kebebasan kita. Terlalu berisiko untuk mengundang orang luar. Saya mengerti, namun, Anda tahu situasi armada ketiga kami. Kami hanya memiliki satu kesempatan setiap bulan. Jika kami tidak bekerja dengan baik, kami akan kehilangan posisi kami. Monarch yang lewat memasang ekspresi ragu-ragu. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia mengarahkan speedboatnya ke arah Si Feng. Karena Si Feng masih sibuk dengan kegembiraannya tentang memperoleh perahu layar bertanduk satu, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, bahkan setelah memperhatikan speedboat perunggu yang mendekat. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Perbedaan antara kekuatan mereka jelas terlihat. Melewati Monarch dan anggota aliansi kebebasan lainnya juga menyadari fakta tersebut. Faktanya, kelompok Passing Monarch seharusnya merasa bersyukur bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Kontrak kami sudah selesai. Bisnis apa lagi yang Anda miliki dengan saya? Si Feng bertanya pada Passing Monarch dengan tenang saat pria itu berdiri di dek bronze speedboat. Halo, saya belum memperkenalkan diri. Saya melewati Monarch, komandan armada ketiga aliansi kebebasan. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang aliansi kebebasan sebelumnya, tetapi kami dianggap sebagai penguasa ujung laut. Brother Ye Feng, mengingat Anda memiliki speedboat rahasia perak, kami ingin meminta bantuan Anda, Monarch yang lewat mengumumkan dengan lugas. Saya pikir Anda akan tertarik dengan tawaran saya. Anda memiliki sesuatu yang menarik minat saya. Si Feng tidak bisa menahan tawa. Satu-satunya hal yang dapat menarik minatnya adalah kemampuan untuk memproduksi speedboat canggih secara massal. Jelas, aliansi kebebasan tidak memiliki kemampuan ini karena membutuhkan sejumlah besar bahan dan insinyur tingkat lanjut. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ini terkait dengan warisan laut? Monarch yang lewat bertanya dengan percaya diri. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1192. Sejauh yang diketahui Si Feng, aliansi kebebasan telah memiliki banyak anggota dengan Legacy of the Sea. Ini juga mengapa aliansi kebebasan menjadi terkenal di seluruh domain Lord, menjadi kekuatan yang bahkan negara adidaya game ragu-ragu untuk memprovokasi. Melihat ketertarikan Si Feng, Passing Monarch tahu bahwa dia memiliki harapan untuk kerja sama. Sejujurnya, aliansi kebebasan kami menemukan warisan di reruntuhan kuno. Namun, mendapatkan legasi bergantung pada kemampuan pemain setelah mereka memasuki reruntuhan. Karena penghalang yang membatasi jumlah orang yang bisa masuk, aliansi kebebasan kami hanya mengizinkan setiap armada membawa 10 kapal ke dalam reruntuhan. Saya ingin mengundang saudara Ye Feng untuk bergabung dengan kita. Dengan speedboat Anda dan kekuatan armada ketiga kami, saya yakin kami bisa mendapatkan hadiah yang cukup besar. Kami bisa menandatangani kontrak. Jika kami mendapatkan 2 warisan, 1 akan diberikan kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Anggota armada ketiga lainnya tercengang dengan tawaran melewati Monarch. Mereka tidak pernah mengira komandan mereka begitu murah hati. Namun, setelah memikirkan masalah ini,
mereka menganggapnya masuk akal. Bagaimanapun, si Feng memiliki speedboat rahasia perak. Jika mereka tidak menunjukkan ketulusan, dia tidak akan repot-repot mendengarkan tawaran mereka. Dapatkan 2 warisan. Si Feng dengan penasaran bertanya, apakah ada banyak di reruntuhan? Setiap kali kita memasuki reruntuhan kuno, ada sejumlah item legasi. Itu hanya tergantung pada apakah kita bisa pergi dengan barang-barang itu atau tidak, jelas monark yang lewat dengan percaya diri. Ketika aliansi kebebasan pertama kali mengaktifkan reruntuhan kuno, mereka telah mengirimkan 11 armada. Di dalam, mereka menemukan beberapa item legasi. Namun pada akhirnya, hanya 1 armada yang mendapatkan Legacy of the Sea. Armada ini sekarang adalah yang terkuat di aliansi kebebasan. Karena telah menjadi armada terkuat di aliansi kebebasan, ia menikmati lebih banyak manfaat daripada rekan-rekannya. Armada mampu menduduki 3 galangan kapal besar yang dikelola aliansi kebebasan. Masih terlalu dini bagi pemain untuk membangun kapal karena tugas ini membutuhkan banyak pemain gaya hidup. Namun, galangan kapal besar juga bisa memperbaiki kapal. Selama pertempuran yang intens, kapal biasanya mengalami kerusakan. Memperbaiki kapal di galangan kapal besar tidak hanya mengurangi biaya perbaikan, tetapi juga meningkatkan kecepatan perbaikan. Di sisi lain, armada ketiga hanya memiliki galangan kapal besar. Tidak ada yang bisa membandingkan kedua armada mereka. Armada terkuat juga mendapat prioritas di atas amunisi khusus. Itu diberi akses ke yang paling dan terbaik yang tersedia. Eksplorasi reruntuhan berikutnya akan segera dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut bantuan si Feng? Bagaimana jika kita mendapatkan 3 item legasi? Si Feng bertanya. Saya khawatir itu akan sangat sulit. Saudara Ye Feng, Anda belum pernah ke reruntuhan, tetapi sejumlah besar monster laut menempati daerah itu. Monster-monster itu sangat kuat. Perangkap memotori reruntuhan, dan ada batas waktu setelah Anda masuk. Kami tidak akan punya cukup waktu untuk mencari item legasi ketiga, jelas monark yang lewat sambil tersenyum. Dia memahami alur pemikiran si Feng. Jadi, itulah masalahnya. Lalu, jika kita benar-benar mendapatkan item legasi ketiga, dapatkah saya memilikinya? Si Feng bertanya sambil tersenyum. Dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang aturan reruntuhan kuno. Baik, jika kamu mendapatkan yang ketiga, kamu bisa memilikinya, kata pasing monark acuh tak acuh. Bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Janjinya kosong. Kalau begitu, kita punya kesepakatan. Namun, sebelum kita menandatangani kontrak, bolehkah saya tahu kapan reruntuhan kuno akan dibuka? Si Feng bertanya. Saya masih harus menangani masalah saya sendiri. Jika ada bentrokan waktu, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Mendengar kata-kata si Feng, pasing monark menjadi sedikit gugup. Ini besok, jawab monark yang lewat, merasa sedikit malu. Dia tahu bahwa si Feng ada yang harus dilakukan, dan hari ini hampir berakhir. Si Feng tidak bisa berkata-kata. Saya mengerti bahwa saya menempatkan Anda pada posisi yang sulit. Jika ada yang bisa kami bantu, tolong beritahu kami, raja yang melewati buru-buru menawarkan. Bagaimana dengan ini? Kalian bisa ikuti saya. Dengan bantuanmu, saya seharusnya bisa menghemat sedikit waktu, kata si Feng setelah mempertimbangkan masalah tersebut. Pulau Iblis yang dia tuju untuk menduduki wilayah dalam Laut Kematian. Meskipun itu bukan lokasi paling berbahaya di Laut Kematian, monster pulau itu merepotkan. Biasanya, dia harus membersihkan jalan secara perlahan. Namun, jika dia memiliki seorang ahli seperti pasing monark, yang dapat memimpin armada dengan 4 speedboat perunggu, dia dapat menghemat banyak waktu. Melewati monark dan yang lainnya kemudian mengikuti si Feng ke Laut Kematian. Awalnya, aliansi kebebasan tidak terlalu memikirkan untuk melintasi Laut Kematian. Namun, ketika si Feng menjelajah lebih dalam ke zona itu, mereka mulai khawatir. Mereka tidak pernah mengira si Feng akan memimpin mereka ke wilayah dalam Laut Kematian. Tidak hanya daerah ini memiliki banyak monster laut, tetapi monsternya juga berlevel sangat tinggi. Ada monster laut level 70 di mana-mana, dan kesalahan sekecil apapun dapat menghancurkan kapal mereka dan mengakhiri hidup mereka. Komandan, menurutmu apa yang coba dilakukan Ye Feng di sini? Blue Joy bertanya. Ketika dia melihat monster laut di dekatnya menatap mereka seperti mangsa, merinding menari di kulitnya. Melihat speedboat naga Swift bergerak maju dengan mantap dan memikirkan masalah tersebut, pasing monark berkata, itu pasti untuk sebuah misi. Wilayah dalam Laut Kematian adalah tanah terlarang bagi pemain saat ini. Selain quest,
Passing Monarch tidak bisa mengerti mengapa ada orang yang datang ke tempat ini. Mencari ke sini di level ini. Saat Blue Joy melihat monster laut Grand Lord level 70 di kejauhan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat dia berkata, mungkinkah dia berada di sini untuk Epic Quest? Mendengar kata-kata Blue Joy, anggota aliansi kebebasan memucat. Sebuah Epic Quest sangat berbahaya. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di Freedom Alliance yang menyelesaikannya. Saat anggota aliansi kebebasan membahas tujuan si Feng memimpin kelompok itu ke dua pulau kembar yang suram. Kadang-kadang orang bisa mendengar jeritan yang mencekik dari pulau-pulau itu cukup untuk membuat satu merinding. Anehnya, lebih dari selusin speedboat berlabuh di samping pulau. Berdasarkan penampilan kapal-kapal tersebut, terlihat jelas bahwa kapal-kapal tersebut berkualitas tinggi. Mengapa ada orang di sini? Si Feng tertegun sejenak. Karena area ini adalah tanah terlarang bagi pemain, seseorang harus membayar mahal untuk sampai sejauh ini. Dia hanya sampai dengan selamat karena sudah terbiasa dengan zona laut dan kualitas speedboatnya. Melewati Monarch dan yang lainnya di belakang si Feng juga tercengang. Di antara 14 speedboat yang merapat di sekitar pulau, 1 adalah speedboat besi misterius, 6 adalah speedboat perunggu, dan sisanya adalah speedboat canggih. Armada ini dapat menempati peringkat paling atas di ujung laut. Setelah si Feng tersadar dari linglung sesaatnya, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke simbol di speedboat ini. Simbol itu terdiri dari 7 bintang yang disusun membentuk lingkaran. Si Feng mengerutkan kening. Ini adalah simbol armada bunga 7 dosa.